Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Baik, bagus ya, semuanya sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oh, bagus ya, semuanya rajin-rajin. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan untuk Emma, bisa dipimpin doanya? Berdiri. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jangan duduk dulu ya. Kau itu bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu wajibnya? Bisa. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Mulai. 7. Baik, terima kasih Sawi untuk memimpin lagunya. Bisa duduk sekarang. Baik, terima kasih Pak. Dan semuanya bisa duduk kembali. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Tidak. Oh, artinya kalian belum baca buku ya? Baik, untuk materi hari ini yaitu simbol dan juga tindakan-tindakan yang mencerminkan tentang Pancasila. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak ada satu game ini yang namanya itu tebak ciri hewan. Nanti dalam game ini Bapak akan memberikan ciri-ciri dari suatu hewan. Nanti kalian yang menebak hewan tersebut. Ya, apakah semuanya sudah siap? Siap. Baik, Bapak akan memberikan ciri-cirinya ya. Ingat ciri-ciri. Aku bisa hidup di air dan juga di darat. Awalnya aku hidup di air. Nanti setelah aku besar, aku akan hidup di darat. Hewan apakah? Betul. Tapi nanti dulu ya. Ya, Bapak sekali lagi ya. Adalah mamalia terbesar di dunia. Aku hidup di laut dan aku juga memakan kapal. Hewan apakah aku? Ya, kita. Paus, Pak. Ya, benar. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan tentang materinya ya. Nah, di hadapan kalian Bapak sudah menyiapkan PPT. Nah, apakah ada yang tahu apa simbol negara Indonesia? Pancasila. Bukan, ada yang tahu? Burung Garuda. Ya, betul, burung Garuda. Ya, burung Garuda ini merupakan simbol dari negara Indonesia. Burung Garuda ini berwarna emas dan juga memiliki beberapa aspek yang melambangkan Indonesia. Nah, burung Garuda dipilih sebagai simbol negara Indonesia karena burung Garuda itu melambangkan kedinamisan dan juga kekuatan. Hal ini bisa dilihat karena burung Garuda itu memiliki sayap yang sangat besar. Nah, warna emas sendiri digunakan sebagai lambang dari keagungan yang melambangkan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat agung dan juga harus dihormati oleh semua negara lainnya. Nah, adapun beberapa aspek dari simbol negara Indonesia, yaitu yang pertama ada pita yang berwarna putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang bisa dilihat kalian, burung Garuda itu digambarkan kedua kakinya menjepit erat pita putih yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, ini melambangkan bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku, budaya dan juga agama yang berbeda-beda. Namun tetap berada dalam satu naungan yaitu merah putih sebagai bendera Indonesia dan juga sebagai lambang dari negara Indonesia. Selanjutnya yaitu sayap Garuda. Nah, sayap Garuda ini memiliki filosofi atau aspek yang melambangkan Indonesia juga, yang dimana setiap pasang sayap Garuda ini memiliki 17 bulu. Nah, 17 bulu ini melambangkan tanggal Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17. Nah, selanjutnya yaitu ada buntut dari Garuda atau ekornya. Nah, sama seperti seperti sayap tadi, jumlah bulu ekor itu ada 18 yang menunjukkan bulan ke-8 yaitu Agustus. Sama seperti sayap juga, yaitu melambangkan tentang bulan Indonesia merdeka yaitu pada
pada 17 Agustus. Selanjutnya yaitu ada bulu di atas leher dan juga di bawah perisai. Nah, jumlah bulu di atas di bawah perisai itu berjumlah 15 dan juga bulu di leher Garuda berjumlah 45. Nah, jika digabungkan ini maka akan menunjukkan tahun Indonesia mereka yaitu tahun 1945. Aspek selanjutnya yaitu perisai yang ada di dada Garuda. Nah, perisai burung Garuda ini melambangkan perjuangan dan juga perlindungan. Perisai Garuda ini terbagi atas 5 bagian yaitu masing-masing melambangkan sila-sila Pancasila. Yang kedua itu simbol-simbol Pancasila pada perisai Garuda. Yang pertama itu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Nah, maknanya sendiri bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya Tuhan yang berasal dari Tuhan pada setiap manusia. Yang kedua adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang ada dalam dada dengan simbol rantai. Nah, maknanya sendiri rantai ini memiliki filosofi atau makna saling terikat dan juga saling bahu-membahu. Ini melambangkan persatuan yang ada di dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Nah, pohon beringin ini bermakna Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan juga mampu melindungi seluruh rakyatnya. Dan akan dari pohon beringin sendiri memiliki makna, yaitu melambangkan keragaman atau keinginan bangsa Indonesia yang sangat kuat. Yang keempat yaitu sila keempat. Bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, simbolnya itu kepala banteng. Nah, filosofi kepala banteng ini merupakan filosofi karena banteng sendiri merupakan hewan yang sedang bersosialisasi. Nah, ini melambangkan jiwa rakyat Indonesia untuk saling bermusyawarah dan juga mufakat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Nah, bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Padi dan kapas menyimbolkan pangan dan juga sandang yang bermakna bahwa syarat suatu negara yang adil adalah negara yang bisa memakmurkan rakyatnya secara merata. Nah, setiap simbol-simbol ini juga memiliki aspek dalam kehidupan kita seperti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling mengasihi, adil secara tidak membeda-bedakan ras dan juga sebagainya. Nah, di sini apakah ada yang mau bertanya tentang apa yang Bapak bilang tadi? Tidak ya? Ya, kalau begitu terima kasih sudah melihat presentasi dari Bapak tadi. Nah, sekarang Bapak akan sedikit bertanya kepada kalian. Tadi kan sedikit menyinggung tentang sila-sila Pancasila. Apakah kalian tahu bagaimana implementasi atau cara kita menegakkan sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikanlah Bapak sedikit contoh seperti itu. Berdoa. Ya, Sari. Untuk sila pertama, penerapannya itu seperti berdoa, memeluk agama yang diyakini, dan juga saling menghormati orang lain. Ya, betul sekali. Tangan dulu. Ya, sebenarnya semua sila-sila tersebut ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang dibilang Sawitri. Bahkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah menerapkan sila pertama. Apakah ada yang tahu apa kegiatan yang sedang kita lakukan yang mengikuti sila pertama? Yuk, kita. Tadi kita berdoa, Pak. Ya, betul sekali, berdoa. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana sila-sila yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Ya, kalau itu coba kalian membentuk kelompok ya. Apakah sudah kalian ini membuat kelompok? Sudah. Nah, di sini Bapak memiliki LKPD. Nah, di dalam LKPD itu apakah sudah bisa dibaca ya?
Nah, dalam kelas ini itu coba kalian diskusikan bersama teman kalian bagaimana penerapan dari kegiatan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian buat minimal 10 ya kegiatan atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan diskusi bersama kelompok kalian. Nah, nanti setelah diskusi satu-satu dari kalian coba menjelaskan bagaimana sih pengimplementasian dari sila-sila Pancasila dan juga alasannya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Nah, silakan dibuat ya. Bapak akan mengawasi sebentar. Apakah sudah anak-anak? Baik, sudah kelompok. Kalau perwakilannya satu yang untuk membacakan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya, dari kelompok Eman. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok saya, Bapak. Hasil dari diskusi saya dengan Mas Habibri yaitu implementasinya, contohnya yaitu kita melakukan berdoa sebelum memulai pembelajaran, di mana alasannya yaitu dengan berdoa kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, untuk kelompok kita. Inilah kalian maju. Ya, ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Dita. Nah, ada implementasi yang saya dapatkan yaitu pada sila keempat, contohnya yaitu memilih ketua kelas. Alasannya karena kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, betul sekali ya. Baik anak-anak, nah seperti itulah cara pengimplementasian kita kepada Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila ini sangat penting untuk diimplementasikan karena Pancasila ini merupakan dasar tindakan yang benar yang ada di Indonesia. Jika kita menyimpang dari Pancasila, maka kita juga akan menyimpang dari kebenaran yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan? Apakah tidak ada? Nah, Bapak akan bantu menyimpulkannya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila dan juga simbol-simbol negara Indonesia. Nah, selain itu Bapak juga mengajak kalian untuk mencari kegiatan yang sepertinya kalian sering lakukan, tapi kalian mungkin tidak tahu kegiatan itu sebenarnya merupakan pengimplementasian dari kegiatan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau memberikan soal evaluasi terhadap kegiatannya, waktunya sekitar 15 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Terima kasih anak-anak sudah menjawab. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah kalian senang? Senang. Nah, bagian mana yang menurut kalian senang? Pada saat ini diskusi Bapak. Oh, semuanya senang berdiskusi ya. Akhirnya minggu depan mungkin Bapak akan menerapkan model pembelajaran yang sebagian besarnya itu berdiskusi ya. Ya. Untuk mata pelajaran untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah dari Pancasila itu sendiri. Nah, masih berkaitan kok sama yang kita pelajari sekarang. Nah, karena sepertinya jam ini sudah mulai habis ya. Untuk mengefisienkan waktu, apakah ada yang mau memimpin kita untuk berdoa? Ya, Sabi. Baik, berdiri. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi Bapak akan mengakhiri pembelajaran ini. Om Santi 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 Om. Oh, santai. Terima kasih Bapak.